Halo sahabat, berjumpa lagi kita di kandang breeding sapi Bali. Ya, ini situasi kita di sini masih seperti ini kandang kita sahabatku. Ini adalah skala berternak tradisional di pedesaan. Jadi usaha yang kita geluti di sini adalah usaha tradisional, di mana ini adalah investasi kita sebagai petani. Jadi usaha di samping bertani, tentunya kita juga mendapatkan limbah banyak yang ada di sawah kita, di mana di sawah itu terdapat banyak limbah hijauan seperti ini ya, rumput rumput sawah, dan tentunya ada juga jerami kalau musim panen ya, tentunya itu bisa kita manfaatkan untuk ternak sapi Bali. Jadi sahabatku, kembali kita beraktivitas di sini dan tentunya sambil berbagi informasi tentang usaha breeding sapi Bali yang sangat sederhana ini, di mana usaha yang kita geluti ini adalah usaha sambilan kita. Oke, yang baru yang baru menonton video kita kali ini, jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Dan untuk teman-teman yang tentunya sesama penghobi berternak sapi, tentunya jangan bosan-bosan, kita saling tukar pengalaman, tukar ilmu kita yang tentunya kita alami sesuai dengan apa yang kita alami dan tidak dibuat-buat ya, dan ini apa adanya dan tidak mengada-ada. Jadi sahabatku, di usaha kita sekarang ini, di zaman sekarang ini, tentunya kita ketahui untuk mendapatkan untung itu, prinsip kita adalah mengeluarkan biaya sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi oleh karena itu, kita sebagai peternak tentunya tidak akan pernah dapat keuntungan jikalau kita sampai membeli pakan untuk ternak sapi kita. Apalagi sekarang pakan pabrik itu mahal ya, pakan seperti konsentrat. Tentunya itu tidak seimbang dengan pengeluaran yang kita dapatkan, apalagi harga sapi sekarang ini harganya sudah tidak mahal ya, dan tentunya itu sudah murah, tidak ada yang beli lagi. Itu yang kita alami sekarang ini, apalagi sekarang ini virus PMK kembali merebak di kalangan peternak kita di Nusantara ini. Jadi teman-temanku, kita dari dulu, dari zaman nenek moyang kita dulu, tentunya berternak sapi ini adalah pekerjaan sambilan, bukan pekerjaan utama sebagai petani ya. Kalau dahulu tuh utamanya adalah bekerja di sawah, tentunya itu mendapatkan beras, padi untuk dikonsumsi dan selebihnya untuk dijual. Selain itu mungkin juga menanam palawija di sebagian petak sawahnya untuk mendapatkan hasil bulanan, seperti menanam cabai, menanam sayur mayur dia seperti singkong, ubi jalar, dan kacang-kacangan ini mungkin seperti itu. Kalau dahulu tuh banyak yang juga menanam bawang putih, bawang merah. Nah sekarang ini tentunya kalau kita berternak sapi, kita usahakan limbah yang ada itu kita manfaatkan supaya kita tidak terbebani untuk ternak sapi kita. Apalagi kalau kita sampai membeli pakan ya, zaman sekarang sih enak, semua sudah ada pabrikannya, sudah banyak yang menjual pakan jadi, pakan racing, pakan pelet itu juga banyak ya. Tapi kalau kita untuk mendapatkan keuntungan itu mustahil kita bisa mendapatkan keuntungan, karena kita ketahui harganya sekarang ini tidak seperti dahulu ya, mahal, dan tidak banyak yang tentunya mencari. Seperti sekarang ini sepi ya, di menyambut hari raya ini. Mungkin menjelang hari raya ini selalu seperti dahulu tuh banyak sudah yang datang ke sini ya. Jadi kita ini memiliki cukup lumayan, sudah besar nih, belum ada yang mau mengambil. Biasanya kalau seperti dahulu tuh sudah banyak yang datang saudagar ke kandang kita. Jadi kita untuk mendapatkan keuntungan itu harus kita pikir-pikir dulu untuk mengeluarkan biaya membeli pakan, pabrikan. Kita memanfaatkan limbah-limbah yang kita miliki di sawah. Seperti kita mau mengolah sawah, mengolah tanah kita,
tentunya itu banyak rumput yang ada di pematang sawah itu kita bisa manfaatkan untuk kita berikan pakan untuk pakan sapi kita. Seperti ini sahabatku, ini ada rumput ilalang juga rumput sawah itu banyak yang tentunya kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan pakan sapi kita. Nah, selain itu kita pikir-pikir, selain berternak, petani juga bisa seperti tadi ya, menanam singkong, menanam ubi. Nah itu limbah-limbahnya itu juga bisa kita berikan untuk pakan ternak sapi kita. Seperti ubi jalar itu bisa kita berikan di saat panen. Singkong itu juga bagus ya untuk kita berikan sapinya, pakan tambahan kita campur di dalam rumput ini bisa kita berikan untuk ternak sapi kita. Makanya kalau kita pikir-pikir, berternak itu adalah kalau dibilang bisnis tentunya itu harus mendapatkan keuntungan ya. Tapi kalau pikir-pikir kita ini adalah investasi ataupun tabungan, dan tentunya di saat kita memerlukan uang ataupun dana besar, tentunya sapi ini bisa kita jual untuk menutupi biaya ataupun menambah modal usaha kita. Kalau kita dibilang bisnis ini kita harus hitung-hitungan ya, prinsip ekonomis itu harus mengena. Jadi kalau kita ini ingin untung, tentunya sekian tahun harus dijual. Nah sekarang ini sudah berapa tahun kita rawat, seperti pengembukaan kita ini seraganya belum ada yang kesini ya, belum ada yang laku. Apalagi sekarang ini PMK, tentunya harus kita vaksinasi dulu biar bebas dari virus dan bisa kalau dijual itu bisa menyeberang ke luar pulau ya. Tentunya harus memiliki sertifikat bebas, sertifikat vaksin ya. Jadi seperti itu sahabatku, kita di sini berternak secara sederhana, kita manfaatkan limbah yang penting, limbah-limbah. Apalagi kalau kita ada tempat kosong, kita bisa menanam rumput untuk mendapatkan tambahan pakan ya, ketimbang pakan yang kemarin bisa kita informasikan. Nah untuk teman-teman yang mungkin sesama penghobi, itu saja dulu informasi yang kita bagikan. Dengan bosan-bosan menonton video kita di sini, tujuan kita adalah untuk sama-sama belajar berternak secara sederhana, dan tentunya jangan sampai kita bosan-bosan ya merawat sapinya. Walaupun sapi sekarang murah, tetap berjuang. Mari kita lestarikan sapi di Indonesia, khususnya sapi Bali ya. Salam ngarit dari Bali. Oke, sampai jumpa sahabatku di video selanjutnya. Halo, sampai jumpa ya. Ya.